Bunda sekalian, kita menjadi orang tua, kita Allah titipkan menjadi orang tua pada era di mana era yang penuh dengan fitnah akhir zaman, penuh dengan masalah hari ini. Kira-kira apa aja ya Bunda masalah yang dihadapi oleh lingkungan sekitar kita hari ini? Kita akan bahas mungkin. Apa aja ya Bunda mungkin? Ya? Karakter anak ya, tentang karakter anak. Gimana karakternya Bunda Afwan? Nggak ada mic ya? Oke. Iya. Baik. Oke, satu karakter anak yang jauh dari harapan orang tua karena pengaruh teknologi. Oke. Hari ini anak-anak kita itu banjir teknologi. Ya, bahkan teknologi-teknologi yang kita nggak penting hari ini udah ada, sehingga teknologi ini mau nggak mau mempengaruhi atau mengubah karakter anak-anak kita hari ini. Kedekatan dengan gadget misalnya memberikan pengaruh yang dulu nggak ada ya Bunda. Dulu kita nggak pernah lihat pengaruh sebesar ini, sebesar hari ini. Saya sering mendapati orang tua anak-anak yang membawa anaknya ke klinik dengan permasalahan kecanduan game online. Demikian kecanduannya sampai mereka tidak bisa sekolah lagi, mereka nggak mampu sekolah lagi, gitu ya. Hari ini. Yang kedua, anak-anak kita hari ini dihadapkan dengan pornografi. Pornografi yang dulu kita nggak ada ya Bunda. Yang saya baru tahu pornografi, baru pernah dengar pornografi itu ketika saya kuliah. Baru teman-teman saya ngomong tentang pornografi. Baru ada akses untuk kalau mau melihat konten-konten pornografi. Pas saya kuliah, udah hampir kuliah saya baru tahu, oh ada yang kayak gitu. Ya, hari ini konten-konten pornografi hari ini mudah sekali dihadapkan oleh anak. Anak-anak mudah sekali dapat konten-konten ini. Bahkan ada anak-anak cerita sama saya, temennya baru aja download 4 video yang tidak sesuai dengan etika manusia. Baru aja, baru libur sebentar sekolah udah download video. Jadi hari ini kita menghadapi masalah-masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, ya Bunda. Kita hari ini menghadapi lebih parah lagi. Kalau dulu cuma pornografi, gitu ya. Hari ini lebih parah lagi. Hari ini entah kenapa, entah apa agendanya, tiba-tiba dunia hari ini dipaksakan untuk menerima LGBT. Betul nggak ya Bunda? Ini ayah, para ayah paling tahu nih. Kita heran kenapa Piala Dunia kemarin, Piala Dunia gitu ya, nggak ada hubungannya dengan pornografi, tiba-tiba tim Jerman pakai ban, pakai apa namanya, pakai lambang yang mendukung LGBT. Apa hubungannya bola sama LGBT? Apa hubungannya? Tiba-tiba aja kita dipaksa untuk menerima LGBT. Tiba-tiba setelah itu kemudian negara-negara barat memaksa sekolah-sekolah, dipaksa nih ya Bunda, dipaksa. Kalau mereka mengaku itu sebagai HAM, itu urusan mereka. Tapi yang lucu adalah kenapa tiba-tiba LGBT dipaksakan menjadi kurikulum sekolah. Orang-orang Islam di Kanada dihadapkan dengan dipaksa untuk mengakui mengakui tentang faham LGBT ini, dipaksa. Kalau dibebaskan mungkin ya negara barat yang bebas. Tapi kenapa harus dipaksa? Dan kemudian ya Bunda, yang kita perlu waspada adalah tiba-tiba LGBT ini kemudian masuk ke konten-konten tontonan anak-anak. Ayah Bunda mulai sekarang perlu sekali waspada ya, ayah Bunda perlu sekali waspada dengan film-film kartun. Ada film yang saya lupa namanya, tapi film ini film anak-anak tentang kuda-kuda poni gitu ya. Ada kuda poni yang tiba-tiba ciuman sama kuda poni perempuan, ciuman sama kuda poni perempuan. Masuk ke dalam konten anak-anak. Baru-baru ini aja ada film Baymax 3. Baymax 3 ini dulu
Big Mei 1 itu muncul ketika anak saya masih tahu, masih TK. Dia nonton film ini, filmnya seru, bagus. Tapi hari ini tiba-tiba di Baymax itu diselipkan adegan LGBT. Apa hubungannya? Apa agendanya? Ayah bunda sekalian, yang saya ingin sampaikan kepada ayah bunda sekalian, hari ini di pundak ayah bunda itu bebannya semakin berat. Hari ini kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Betul ya bunda? Betul. Narkoba, kebetulan saya kerja di Aceh Timur ya bunda. Narkoba di Aceh Timur ya, di Aceh Timur saya nggak tahu wilayah yang lain, itu dijual sampai ke anak SMP. Anak SMP itu udah ada yang kecanduan sabu-sabu. Kalau dulu sabu-sabu itu harganya mahal, syukran Ustaz. Kalau dulu sabu-sabu itu harganya mahal, hari ini anak-anak SMP bisa beli sabu-sabu dengan harga 10.000. 10.000 anak-anak udah bisa beli sabu-sabu. Bagaimana nasib anak-anak kita? Bunda, sangat mengerikan, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Sehingga orang tua hari ini kemudian merasa ketakutan. Mungkin diantara kita, saya mungkin beberapa orang diantara kita merasa ketakutan sehingga apa? Sehingga saking ketakutannya, ya, salah satu alternatif ketakutan kita itu kita masukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang bagus. Betul bunda? Betul ya? Betul. Hari ini salah satu hal yang membuat kita kemudian berpisah dengan anak kita, membuat kita kemudian memasukkan anak-anak kita ke sekolah berasrama adalah kita takut anak-anak kita akan terjerumus pada fitnah akhir zaman yang makin lama makin menakutkan. Iya ya bunda? Betul bunda? Betul ya? Betul. Ya. Jadi saat ini memang kita harus mengakui, kita harus menyadari bahwa anak-anak kita sedang dihadapkan pada masalah yang enggak kita hadapi masa kita. Masa saya dulu ya bunda, masa saya dulu yang ditakutkan orang tua adalah anaknya ngerokok. Cuma ngerokok itu udah serem kali dulu. Kami di SMA mungkin kenakalan kami adalah anak-anak mulai ngerokok. Cuman itu kenakalannya. Berbahaya merokok tapi tidak berbahaya sebesar LGBT, sabu atau pornografi. Enggak sebesar itu. Hari ini ayah bunda menghadapi masalah lebih besar daripada masa lampau. Sehingga apa? Sehingga ayah bunda memerlukan cara-cara baru. Kita memerlukan strategi baru. Mungkin parenting, pola asuh yang benar pada masa lampau, sudah baik pada masa lampau, perlu kita perbaiki lagi hari ini. Perlu kita optimalkan lagi hari ini. Ayah bunda sekalian, saya baru menemukan belakangan ini bahwa ternyata ketakutan, takut, khawatir itu juga merupakan satu motivasi yang baik. Kenapa? Ada satu kaidah dalam ilmu tasawuf, kata guru saya, man khofa naja. Barang siapa yang takut dia selamat. Kalau kita takut dengan korupsi, kalau kita di kantor takut dengan korupsi, maka kita tidak akan melakukan korupsi. Kalau kita takut menjadi orang yang munafik, maka kita akan terhindar dari kemunafikan. Kalau kita takut anak-anak kita terjerumus ke dalam pornografi, maka insya Allah kita akan melakukan berbagai hal agar anak kita tak terjerumus ke dalam pornografi. Barang siapa takut maka dia selamat, kata ilmu tasawuf. Maka ayah bunda sekalian, kita perlu memelihara beberapa ketakutan. Kita perlu memelihara beberapa kekhawatiran. Agar apa? Agar anak-anak kita atau kita selamat. Ya, makanya kita memerlukan suatu roadmap, suatu peta jalan bagaimana ketakutan ini kemudian bisa membantu kita untuk mengasuh anak-anak kita secara lebih baik. Ya. Apa solusinya Pak Yasir? Ayah bunda sekalian, salah satu solusi yang sangat
indah. Solusi yang sangat baik adalah solusi yang ayah bunda lakukan hari ini. Sudah tepat ayah bunda memasukkan anak-anak ayah bunda ke sekolah Al-Quran. Kenapa? Ada satu hadis, ya, satu ketika Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, inna lillahi ahlina minan nas, kata Rasulullah. Sesungguhnya, kata Rasulullah, Allah itu punya keluarga di muka bumi ini, di kalangan manusia. Lantas para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Nah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah para ahlul Quran. Ya, mereka adalah para ahlul Quran. Mereka keluarga Allah dan hamba pilihannya. Ayah bunda sekalian, ketika anak kita menjadi ahlul Quran, ketika anak kita dekat dengan Quran, maka insya Allah Allah yang jaga anak kita. Kenapa kayak gitu Pak Yasir? Ayah bunda sekalian, apapun yang dekat dengan Quran, ini motivasi kita ya bunda ya. Apapun yang dekat dengan Quran, apapun yang terasosiasi dengan Quran, insya Allah akan mulia. Malaikat Jibril, ya, dari ribuan malaikat, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, salah satu diantaranya. Kenapa paling mulia? Karena malaikat Jibril lah yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Di antara bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan itu bulan yang paling mulia. Betul ya bunda? Betul? Kenapa paling mulia? Kenapa ya? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Di antara para rasul-rasul Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul yang paling mulia. Kenapa? Kenapa ya bunda? Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, kita nggak usah ngomong panjang-panjang. Ketika ayah bunda lihat ada seorang ustadz seperti Ustadz Kevin tadi, Ustadz Abiyu, yang bacaan Qurannya bagus, ya, yang hafalan Qurannya bagus, ya, tiba-tiba muncul rasa hormat gak dalam diri ayah bunda kepada mereka? Muncul rasa hormat ya. Mereka yang ada Quran di dadanya akan mendapat kehormatan. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa, ya, para ahlul Quran, orang yang belajar Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan kembali Al-Quran adalah ahlullah. Mereka adalah keluarga Allah di muka bumi. Ayah bunda sekalian, maka kita perlu mendukung, maka kita perlu terus menerus membantu anak kita agar mereka konsisten menjadi ahlul Quran. Ya bunda ya. Kemudian roadmapnya lagi apalagi, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jadi kita ajarkan anak-anak kita untuk menjaga Allah agar Allah jaga dia. Ayah bunda sekalian, kita tak sanggup jaga anak kita selama-lamanya. Betul nggak ya bunda? Betul ya? Ayah sanggup nggak jaga anak-anaknya selama-lamanya dari bangun pagi sampai tidur? Sanggup nggak? Nggak sanggup ya bunda. Apalagi sekarang ada HP, nggak sanggup. Kita hanya sanggup menjaga mereka dengan usaha maksimal yang bisa kita lakukan. Selebihnya gimana? Selebihnya ayah bunda kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa? Kita ajarkan anak-anak kita untuk menjaga Allah, hak Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka. Ya. Ayah bunda sekalian, Pak Yasir, sambil ngobrol-ngobrol santai, Pak Yasir, kayak mana kita bisa jaga anak kita? Kayak mana pola asuh yang bisa kita berikan kepada anak kita sehingga mereka selamat dari fitnah akhir zaman ini, fitnah yang makin lama makin mengerikan. Ayah bunda, hari ini kalau ayah bunda ikuti situs-situs jokes anak muda di negara-negara barat, pornografi itu udah lewat, udah biasa aja. Mereka pornografi udah nggak aneh, makan sehari-hari. LGBT udah lewat nih, udah hampir apa namanya, udah hampir jadi hal yang basi bagi mereka. Mereka hari ini makin lama makin mengerikan ya bunda.
hari ini ya, kalau kita baca situs 9gag segala macam, trennya apa? Trennya mulai ke arah incest. Apa tuh incest, Pak Yasir? Incest adalah hubungan yang dilakukan saudara. Mulai mereka bergerak ke arah bagaimana caranya legal saudara perempuan menikah sama saudara laki-laki. Bukan menikah pun, berhubungan badan dengan saudara laki-laki. Gimana caranya melegalkan ibu itu bisa berhubungan sama anak? Apa indikatornya? Ada satu film ngetop Bunda, judulnya Games of Thrones. Ini film yang sangat populer di seluruh dunia. Isinya apa? Isi dari film Games of Thrones ini adalah film ini mencoba melegalkan incest tadi. Ini makin lama makin mengerikan. Sehingga apa? Ayah bunda, kita perlu berdoa banyak-banyak sama Allah. Kita perlu usaha besar-besar sama Allah. Kita perlu berusaha sedemikian rupa, sekuat tenaga supaya anak-anak kita bisa kita selamatkan diselamatkan Allah dari fitnah akhir zaman ini. Ya. Kita perlu belajar. Makanya malam ini ayah bunda kuatkan niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bagian dari jihad ayah bunda sekalian. Bagian dari perjuangan ayah bunda sekalian. Ya, niatkan bahwa malam ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran. Ya, kenapa? Agar terbebas dari fitnah akhir zaman. Bunda sekalian, kita akan bicara sedikit tentang parenting. Saya akan share sedikit ilmu saya, tapi mungkin bukan berarti saya lebih bisa, bunda. Saya pun masih belajar. Ya. Jadi kalau ada ayah bunda yang punya ilmu lebih baik dari saya, teknik yang lebih baik dari saya, silahkan nanti di akhir percakapan kita, di akhir ngobrol-ngobrol kita, silahkan di-sharing biar kita belajar sama-sama. Bunda sekalian, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa dia membagi parenting itu ke dalam 3 tingkatan. Pak Yasir kan psikolog, kok pakainya Ali bin Abi Thalib? Karena teori Ali bin Abi Thalib ini sesuai dengan teori Erik Erikson. Ya. Karena teori Ali bin Abi Thalib ini sesuai dengan teori John Piaget. Masya Allah, saya nggak ngambil yang simple ya bunda. Karena teori ini ternyata sama dahsyatnya dengan teori behaviorism, sama dahsyatnya. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bisa mengemasnya dengan cara yang sangat singkat. Saya lebih suka ngambil yang singkat. Kenapa? Albert Einstein mengatakan bahwa jenius adalah kamu mampu meringkas hal yang rumit jadi singkat. Dan saya lihat teori dari Ali bin Abi Thalib ini, perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini jauh lebih simpel dibandingkan teori-teori barat. Tapi nanti kalau ayah bunda pengen dibandingkan, insya Allah saya siap bandingkan. Kita akan bandingkan nanti di beberapa tahap. Kenapa saya suka sama teori ini? Ya. Kemudian salah satu alasan saya juga supaya ayah bunda gampang masukin kantong. Kalau besar kali saya kasih, nanti ayah bunda gak tertarik, rumit. Jadi saya kasih yang simple aja supaya ayah bunda selesai malam ini, ayah bunda punya sesuatu yang bisa dibawa pulang, insya Allah. Ayah bunda punya sesuatu yang bisa dibawa pulang dan bisa diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya bunda. Kata Ali bin Abi Thalib, parenting itu bisa dibagi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, 1 sampai 7 tahun. Jadikan ia sebagai raja, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi anak 1 sampai 7 tahun itu kita perlakukan dia kayak raja. Apa yang mau main, ayo main. Ya, apa yang mau jajan, ayo jajan asalkan sehat tapi ya bunda. Ya. Kalau perlu main, perlu dicium, perlu naik atas pundak, silakan. Jadikan mereka seperti raja. Tentu saja dengan penanaman nilai-nilai dan sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Oke, Pak Yasir, apa filosofi di balik 1 sampai 7 tahun ini Pak Yasir? Kenapa Ali bin Abi Thalib mengatakan 1 sampai 7 tahun? Apa tinjauan ilmiahnya Pak Yasir? Saya bisa jelaskan ya bunda. Kenapa anak-anak itu perlu 1 sampai 7 tahun itu kita perlakukan kayak raja? Karena ayah bunda, anak-anak itu sedang berkembang otaknya. Dan yang berkembang terlebih dahulu adalah pusat emosinya, pusat berpikirnya belakangan. Maka anak-anak belum pinter ngitung.
maka anak-anak belum pinter ngafal-ngafal, maka anak-anak belum disuruh belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang berkembang adalah pusat emosi mereka. Sehingga apa? Cocok nih ya bunda. Maka saya suka sama teori Ali bin Abi Thalib ini. Sehingga apa? Supaya anak pinter itu 1 sampai 7 tahun itu mereka harus bahagia. Jadi patokan pertama ya bunda, anak 1 sampai 7 tahun itu patokannya apa? Mereka harus happy. Maka ya bunda, jangan kasih mereka les sampai sore. Jangan mereka capek kali hitung-hitungan calistung sampai siang. Mereka butuh bermain, mereka butuh dipeluk, mereka butuh dicium, mereka butuh main kelereng, mereka mau untuk apapun. Tapi satu hal yang saya tidak rekomendasi. Apa Pak Yasir? Yang Pak Yasir nggak rekomendasi? Ayah bunda sekalian, karena melihat bahayanya HP ini, karena melihat seremnya HP ini, saya tidak rekomendasikan anak-anak kita untuk dikasih HP pas usia 1 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena kalau dilakukan, ayah bunda bayangkan anak otaknya masih seger, masih fresh, tiba-tiba masuk orang nggak pakai baju ke dalam otaknya, ya. Tiba-tiba masuk LGBT, ada boneka-boneka cium-ciuman ke dalam otaknya. Jadi otak yang bersih, yang fitrah tadi, yang harusnya itu menjadi cikal bakal otak emas, cikal bakal penghafal Quran, dirusak oleh hal-hal yang gak bagus. Dan bahayanya dan celakanya adalah pornografi ketika sudah masuk ke otak susah sekali dihilangkan. Bahkan menurut saya hampir gak mungkin dihilangkan. Yang bisa dilakukan cuma pengalihan. Tapi datanya tetap ada. Sehingga apa? Kalau saya bilang ibarat sungai, handphone itu adalah sungai yang sangat dalam. Jadi kalau jatuh ayah bunda nggak bisa ambil lagi. Sekarang saya tanya Pak Yasir, kan kita bisa kontrol. Saya tanya sama ayah bunda tahu dari mana bahwa ketika dia buka tiba-tiba nggak muncul iklan yang orang ciuman? Tahu dari mana? Tahu dari mana bahwa ketika dia lagi main dia nggak punya grup WA sama kawan-kawannya, tiba-tiba grup WA-nya kawan-kawannya kirim konten pornografi? Tahu dari mana ya bunda? Pak Yasir pernah punya kasus? Pernah ya bunda. Saya pernah dapat kasus anak kelas 2 SD. Saya ulang lagi ya bunda ya. Anak kelas 2 SD perempuan kecanduan pornografi. Maka saya sangat saya sangat mengajak ayah bunda sekalian, ayah bunda, anak 1 sampai 7 tahun itu diajak aja main kelereng, disuruh aja cari ikan lele, disuruh aja mancing, disuruh aja main di sungai, tapi jangan dalam nanti kelelep, disuruh aja pergi kolam renang, diajak aja mancing di Kuala Langsa. Yang penting mereka happy, tapi mereka happy dengan alam. Agar apa? Yang masuk data alam. Oh rupanya air itu sifatnya kayak gini. Ada air asin, ada air tawar. Oh ikan itu beda-beda loh. Ada ikan yang tajam durinya, ada ikan yang enggak. Data semua. Makin lama mereka berinteraksi dengan lingkungan, maka mereka makin cerdas. Maka kata Ali bin Abi Thalib, perlakukan mereka sebagai raja. Ada teori lain nggak Pak Yasir? Ada, insya Allah ada ya bunda. Tapi insya Allah saya janji jika ada kesempatan yang lain saya akan ngomongin teori perkembangan berpikir. Tapi nggak malam ini, karena malam ini target saya kepada parenting yang umum dulu, sehingga ya bunda bisa ambil, bisa dimanfaatkan ke rumah. Kemudian 7 sampai 11 tahun jadikan ia tawanan, kata Ali bin Abi Thalib. Maksudnya gimana Pak Yasir? 7 sampai 11 tahun adalah masa di mana anak itu harus belajar untuk disiplin. Ada teori modern nggak Pak Yasir? Ada ya bunda, silakan buka Google sekarang kalau mau cek teori Baumrind, teori parenting Baumrind. Apa kata Baumrind? Kata Baumrind ada 2 tahap, ada 2 unsur pengasuhan yang diperlukan oleh anak-anak, kata Baumrind, sejalan dengan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama apa? Ini yang pertamanya ya bunda, yang saya sebutkan. Yang pertama dia bilang cocok lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Apa dia bilang? Yang pertama kehangatan, cocok dengan perlakukan dia sebagai ajak masuk ya bunda. Ini jenius nih kalau bagi saya, teori Ali bin Abi Thalib ini teori yang jenius. Ya, pertama kehangatan dulu. Kita peluk anak, kita cium anak, main sama anak. Ini ayah-ayah juga pulang kerja ya. Beraktivitas, mainlah sebentar sama anak.
Berapa lama Pak Yasir kita harus main sama anak? Saya kan capek. Ayah bunda, tahukah ayah bunda bahwa anak itu kalau kita betul mainnya cuma perlu 15 menit. Nggak lama ya bunda, nggak akan mengganggu ayah bunda, nggak akan kecapean kita. Kenapa? Karena waktu bermain sama anak itu cukup 15 menit, asalkan mainnya pas. Nanti kita bicarakan tentang bagaimana main yang memuaskan bagi anak, bagaimana main yang bisa menerapi jiwa mereka, insya Allah kalau waktunya cukup bunda ya. Tapi kita masuk lagi ke Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, masa 12 tahun. Masa 12 tahun ke atas jadikan dia sebagai sahabat. Kawan anak bunda punya putri yang remaja, jadikan dia sebagai sahabat. Pak Yasir, tapi dia bandel, saya mau pukul aja. Sebentar dulu ya bunda. Pertanyaan saya adalah, ayah bunda remaja itu masih bisa dipukul apa enggak? Bisa dipukul enggak ayah bunda remaja? Kalau udah 15 tahun, 17 tahun masih bisa dipukul enggak? Enggak bisa lagi ayah bunda. Kalau kita pukul dia, salah-salah dia bisa balas. Dan kalau dia balas, dia akan durhaka. Maka saya tidak merekomendasikan untuk memukul remaja. Kalau dia balas pukulan kita, dia durhaka, maka dia dalam bahaya seumur hidupnya. Dunia dan akhirat dia bahaya kalau kita pukul dia. Satu lagi, kalau kita pukul dia, dia akan keluar dari rumah. Ya, dia keluar dari rumah, dia akan mencari kawan-kawan yang lebih berbahaya lagi. Dia akan main dengan video game, dia main di PlayStation, dia kawan sama agen narkoba, dia kawan sama orang LGBT, dia kawan sama bandar-bandar sabu, maka tamatlah riwayat pengasuhan kita. Bunda sekalian, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa 12 tahun ke atas jadikan dia sebagai sahabat. Itu tahapan-tahapannya. Pak Yasir, tekniknya kayak mana Pak Yasir? Oke, kita bahas satu persatu ya bunda. Kita masuk. Kita bahas dulu tentang psikologi perkembangan remaja. Jadi malam ini kita singkat, ringkas, tapi insya Allah ya bunda tahu selayang pandangnya tentang psikologi remaja itu seperti apa. Bunda sekalian, remaja itu secara fisik mulai mengalami perubahan seksual primer dan sekunder. Apa itu perubahan seksual primer dan sekunder? Perubahan seksual primer adalah kematangan organ-organ seksualnya sudah matang. Yang laki-laki sudah bisa menghasilkan sperma. Sehingga apa? Sehingga mereka sudah mulai bisa mimpi basah. Dan ketika mereka mulai mimpi basah, artinya apa? Mereka mulai bisa menjadi ayah sebenarnya. Ya, mereka udah bisa mempunyai sperma sehingga mereka udah bisa menjadi ayah. Bukan secara psikologi, tapi secara fisik. Yang perempuan gimana? Yang perempuan sudah mulai mengalami menstruasi. Ya, yang laki-laki itu organ-organ seksualnya matang, mungkin bahasa saya gitu aja. Saya nggak terlalu dalam bahasanya, nggak terlalu frugal. Yang perempuan mungkin pinggangnya sudah lebih lebar, ya, dan lain-lain. Kemudian perubahan seksual sekunder adalah yang laki-laki mulai tumbuh janggutnya, mulai nampak kumis ya bunda ya. Yang laki-laki mulai nampak kumisnya, yang perempuan mulai halus kulitnya, gitu ya, mulai tampak dadanya lebih udah berubah, gitu. Mulai nampak suaranya udah berubah, laki-laki juga suaranya udah mulai ngebas, udah mulai rendah. Itu pertama adalah perubahan seksual primer dan sekunder. Kemudian yang kedua, fisik sudah hampir mirip seperti orang dewasa. Anak-anak yang cukup gizi pada usia remaja ini itu tingginya sudah hampir sama dengan bapaknya, betul ya? Kalau foto di pesta gitu udah sama. Kadang-kadang baju kita udah bisa dipakai sama dia, betul ya? Peci kita kadang-kadang ke masjid, peci yang tadi mana dia udah bisa pakai peci kita. Kenapa? Secara fisik dia udah hampir sama kita, ayah. Secara fisik, ya. Kemudian yang ketiga. Ini mohon sedikit ayah bunda, saya minta perhatiannya sedikit bagian yang ketiga ini, karena ini bagian intinya. Remaja ketika masa 12 tahun ke atas atau 11 tahun ke atas, mereka mulai mengalami krisis, namanya krisis pencarian jati diri. Jadi isu utama remaja itu apa Pak Yasir? Ayah bunda sekalian, remaja itu
isu utamanya, PR utamanya adalah mereka mendapatkan identitas diri yang baik. Oke, Pak Yasir, apa sih Pak Yasir kriterianya sehingga dia bisa dapat? Insya Allah kita bahas ya Bunda. Ayah Bunda sekalian, remaja ini sedang mengalami pencarian jati diri, identitas. Ada 3 kunci, ayah Bunda. Ini mungkin jarang dibicarakan orang. Jarang dibicarakan orang, hanya mungkin karena itu dianggap kurang penting ya Bunda ya. Tapi ada 3 kriteria supaya remaja itu matang identitasnya. Yang pertama apa? Yang pertama, remaja ini harus memiliki, agar mereka mendapatkan jati diri yang baik, mereka harus memiliki satu sosok teladan yang mereka idolakan. Bunda ya. Saya ulang ya Bunda. Agar krisis identitas remaja selesai, mereka perlu satu sosok teladan yang mereka lihat atau yang mereka pelajari. Contohnya, anak-anak itu mulai suka dengan Umar bin Abdul Aziz misalnya. Anak-anak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin jadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kedua apa? Pertama tadi suri teladan yang baik. Yang kedua ya Bunda, mereka punya nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang mereka sukai untuk mereka tempuh. Nah, kalau Muslim tentu nilai-nilai ini adalah Al-Quran dan hadis, ya. Tentu adalah nilai kebaikan, tentu nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah Rasul dan sahabatnya dan orang-orang soleh. Jadi satu punya teladan, yang kedua nilai-nilai, yang ketiga, nah ini yang ketiga ya Bunda. Yang ketiga, mereka udah punya cita-cita yang jelas. Oh, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya mau jadi ustadz, saya mau jadi arsitek, gitu ya. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, insya Allah krisis identitas remaja akan selesai. Pak Yasir, lantas apanya yang penting? Nanti insya Allah saya bahas apanya yang penting dari krisis ini ya Bunda. Oke. Kemudian yang kedua, perkembangan berpikir remaja. Remaja ini sudah masuk pada tahap formal operasional. Apa itu Pak? Apa itu ya Bunda? Saya nggak akan terlalu istilah-istilah barat kali, tapi intinya kemampuan berpikir anak-anak itu sudah mampu mencerna hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Mereka udah paham konsep kemerdekaan, mereka udah paham konsep kesejahteraan, mereka sudah bisa memahami konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka udah bisa paham masa remaja ini, ya. Kemudian yang kelima ini ya Bunda. Yang kelima ini penting saya bahas. Bunda sekalian, bagi remaja isu yang paling penting, hal yang paling penting bagi mereka, mungkin kalau kita orang tua, kita para ayah, mungkin hal yang penting adalah bagaimana mencari nafkah yang halal. Mungkin gitu ya. Yang paling penting, bagaimana mendidik anak-anak saya supaya dia jadi anak yang baik. Itu isu kita. Isu yang mereka nggak gitu. Isu remaja apa? Isu mereka, hal yang paling penting bagi mereka adalah pertemanan atau persahabatan. Sehingga apa ya Bunda? Sehingga mereka lebih memilih temannya kadang-kadang dibandingkan kita. Ini bahayanya ini. Kadang-kadang ada anak-anak yang lebih suka dia nongkrong sama geng motor ketimbang dia ngobrol sama ayah bapaknya. Kenapa? Isunya isu remaja. Ada anak yang pengen bunuh diri cuman gara-gara apa? Gara-gara temannya nggak suka sama dia di kelas. Ada anak yang pengen keluar dari Darfaqih misalnya. Ini sering saya temui nih. Ini Walid juga tahu nih. Tapi saya paham isu ini. Saya nggak nyalahkan karena ini isu mereka. Ada anak-anak yang cuman diajak sama kawannya, kesayangan guru. Ustazah sayang kali sama anak kesayangan. Cuman itu dibilang sama gurunya. Tapi dia pengen keluar dari sekolah. Kenapa? Karena bagi remaja ini teman adalah secara teknis ya, kita nggak ngomong ilahiyah ya, tentu Allah dan Rasul yang paling penting, tapi secara teknis, secara sehari-hari saya bilang yang paling penting bagi remaja ini adalah temannya. Makanya ya Bunda, pastikan
anak-anak ayah bunda itu bergaul dengan orang-orang yang baik. Ayah bunda, saya punya sebuah cerita yang menarik. Semoga bisa ayah bunda bawa pulang. Saya pernah melihat anak seorang dokter spesialis, dokter alam. Beliau istrinya Bu Cut Susana, kebetulan istrinya psikolog. Apa yang saya lihat yang sangat membekas hari ini, beliau ayah bunda, anaknya ini nongkrongnya sama beliau, ngopinya kan bunda, ngopinya sama bapaknya. Sehingga apa? Ketika dia punya masalah, ketika dia punya cerita aneh-aneh, sama siapa diceritain ya bunda? Sama bapaknya. Bunda, kalau anak itu punya cerita yang jelek, lantas dia cerita sama kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa ya bunda? Kalau dia mau cerita sama kita, kalau dia bersedia cerita sama dia, kalau dia mau nongkrong sama kita, maka kita punya kesempatan untuk membersihkan cerita-cerita buruk itu, ya kan, ya bunda? Dan menggantinya dengan cerita-cerita yang baik. Kita bisa bilang, ya nak, yang kamu ceritakan itu adalah anak-anak yang buruk. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, mereka pacaran atau mereka pakai narkoba, akibatnya kehidupan mereka akan rusak di kemudian hari. Maka ya bunda, anak-anak remaja ini butuh kawan. Saya punya sebuah tawaran kepada ya bunda. Bunda, gimana kalau salah satu kawan terbaiknya adalah siapa? Adalah siapa ya bunda? Adalah ayah atau bundanya. Gimana caranya pas masa remaja ini kita ngobrol sama dia, kita masuk ke dalam kehidupannya, sehingga apa? Sehingga temannya, kan isunya teman nih, kan untuk dapat itu teman kan? Gimana caranya dia bisa berteman dengan kita? Saya balik lagi ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Usia 12 tahun, jadikan dia sebagai sahabat. Bunda sekalian, malam ini kita akan bicara gimana caranya anak-anak kita itu akan menjadi sahabat. Tapi ini waktunya tinggal 20 menit lagi. Jadi kita agak ngebut sedikit ya bunda ya. Gak apa ya bunda, kalau ya bunda tertarik nanti kita bilang sama Walid, tambah lagi nanti. Mungkin 2 bulan sekali ya Walid ya. Tapi jangan banyak-banyak kali. Yang penting kan ilmu fikihnya Bu Dokter. Saya ini psikologi ini cuma pendamping aja. Pendamping supaya bunda nyaman mengasuh anak. Oke. Bunda sekalian, kita kan bilang tadi bahwa remaja itu isu utamanya adalah teman. Lantas mereka masih perlu keluarga nggak Pak Yasir? Bunda sekalian, meskipun mereka itu isu utamanya adalah teman, remaja tetap memerlukan keluarga, ya. Meskipun mereka nampak mandiri, tapi mereka tetap memerlukan ayah dan bundanya, asalkan ayah bundanya hadir, ya. Mereka membutuhkan orang tua dan orang terdekat untuk merampungkan tugas perkembangannya. Saya balik lagi ya bunda, tadi kan saya cerita ada 3 hal yang penting untuk remaja agar mereka bisa mendapatkan identitas dirinya. Apa aja ya bunda tadi? Supaya kita ini kayak kuliah ya bunda ya, kayak ngobrol di kopi, karena udah ngobrolnya nih. Ada 3 hal, apa aja ya? Apa aja ya, masih ingat? Pertama, apa Pak ya? Sahabat. Oke, pertama sahabat. Sahabat atau orang yang mereka idolakan. Nah, orang yang mereka idolakan ini bisa musrifnya. Contohnya, saya ngobrol dengan teman saya di rumah sakit ID, ya. Beliau, saya nggak bilang orangnya lah, nanti ini. Beliau bilang, Pak Yasir, anak saya itu sekarang kalau pulang ke rumah dia pengen cepet-cepet balik pesantren Pak Yasir. Beliau bilang sama saya. Kenapa Bu beliau kayak gitu? Anak saya kayak gitu karena apa? Karena dia mengidolakan musrifnya. Musrifnya suaranya bagus, akhlaknya baik, kemudian musrifnya sayang sama dia. Ayah bunda sekalian, berarti dia udah mendapatkan satu hal di sini. Dia telah mendapatkan satu orang yang bisa dia idolakan. Itu bagus. Ada ya bunda yang dekat-dekat dengan musrif, ajarkan dia, dorong untuk dekat dengan musrifnya. Nah, musrif itu guru itu karena penting bagi kita. Guru itu adalah orang yang melahirkan kebijaksanaan dalam dirimu nak. Guru itu adalah orang yang membimbing kita. Kalau guru itu ridha sama kita, maka ilmu kita berkah. Dorong dia untuk dekat dengan musrifnya. Ya. Yang kedua ya bunda, saya ulang lagi.
Yang kedua adalah dia sudah memiliki nilai-nilai kebaikan yang dia inginkan. Dia udah tahu, oh ternyata kalau kita itu suka ibadah, Allah sayang sama kita. Kalau kita suka sholat, tenang habis sholat. Atau kebalikannya, kalau kita belajar keras, maka kita bisa jadi orang pintar. Itu nilai-nilai. Ya bunda sekalian, saya pengen bilang bahwa kalau orang tua dekat sama anak, maka satu, orang tua bisa jadi idolanya. Betul ya bunda? Betul ya? Saya kerap menemukan anak-anak yang bilang, kamu idolanya siapa? Orang yang paling saya idolakan di muka bumi itu adalah ayah saya, bapak saya. Maka ya bunda, kalau kita dekat dengan dia, maka kita bisa membantu perkembangan jati dirinya. Dia mengidolakan kita. Kita sayang sama dia. Pas dia perlu, kita selalu ada. Pas dia cerita, maka kita orang pertama yang mendengarkannya. Pas dia punya masalah, bahu kita pertama yang nanggung masalah dia. Maka kita akan jadi orang yang dia idolakan. Kemudian sambil idolakan, kita mulai masukkan nilai-nilai sama dia. Nah, bangun subuh lah nak. Kenapa? Karena orang yang bangun subuh itu rezekinya dijamin sama Allah. Bunda, kalau kita deket sama seseorang, kita lebih cenderung dengerin dia nggak ya bunda? Iya. Kalau kita suka sama orang, kalau kita senang sama orang, maka kita cenderung mudah mendengarkan masukannya. Anak juga gitu ya bunda. Kalau kita dekat sama dia, kalau kita jadikan dia sahabat, maka kita gampang memasukkan nilai-nilai ke dia. Yang ketiga, maka selesai nih ayah bunda. Kalau ayah bunda dekat sama dia, selesailah masa pencarian identitas. Anak ayah bunda akan jadi orang yang berkarakter. Anak ayah bunda menjadi orang yang tahu apa yang dia cari dalam hidup. Yang ketiga apa? Insya Allah tapi ini ya, insya Allah. Yang ketiga adalah anak-anak itu tahu dia pengen jadi apa kelak. Terkait dengan hal tiga ini, saya Walid Kasrun, Abu Doktor sudah berpikir untuk bagaimana caranya membantu anak-anak Darfaki. Insya Allah minggu ini ya bunda, kami kasih anak-anak kita tes IQ gratis. Jadi kita nggak memberikan ya bunda lagi. Ada psikolog di sini, kenapa nggak dipakai gitu Walid ya? Kita pakai insya Allah di Darfaki ini. Insya Allah kita pengen jadi salah satunya sekolah di sekitar kita yang anak-anak bisa dapat tes IQ gratis tanpa memberatkan orang tuanya, dan kita juga kasih tes minat gratis. Jadi anak tahu tuh, oh minat anak ibu, anak bapak di bidang sosial, minatnya di arsitek, minatnya di menjadi ilmuwan. Insya Allah, terutama untuk anak kelas 3 ya bunda. Tapi yang kelas 1 mohon bersabar. Kok kayak gitu Pak Yasir? Kenapa nggak sekalian? Karena secara teoritis, karena secara keilmuan, anak-anak itu baru mengenal diri mereka ketika kelas 2 atau kelas 3 SMP gitu ya, sehingga kita baru kasih tes minat nanti di kelas 3 madrasah, kelas 3 SMP insya Allah. Semua akan dapat ya bunda, dan nanti laporannya akan kami bagikan kepada ya bunda. Untuk apa Pak Yasir? Untuk menjawab krisis yang ketiga tadi, supaya ya bunda tahu bahwa oh anak saya minatnya di kedokteran, IQ-nya tinggi, anak saya minatnya di sosial, atau anak saya cocoknya di bidang otomotif. Karena pakainya dia nggak tertarik nih sama yang ngapal-ngapal, dia nggak tertarik sama ilmu-ilmu baca-baca gitu. Insya Allah kami bantu ya bunda. Mohon dukungan ayah bunda untuk kesuksesan program kita bersama di Darfaki Qurani ini. Kenapa? Kami pingin ya bunda, kami rindu ya bunda, kami rindu bahwa anak-anak Darfaki ini muncul ulama-ulama hebat dari sini. Meskipun kami masih berproses, kami pingin gitu muncul ahlul Quran di sini, anak-anak yang cinta-cinta Quran betul-betul dari Darfaki ini ya. Karena kami berusaha seserius mungkin, meskipun kami punya banyak kekurangan, tapi kesitulah usaha kami insya Allah ya bunda ya. Oke, kemudian anak-anak yang dekat dengan ayah ini, para ayah ya, ayah ini mohon didengarkan ya. Anak-anak yang dekat dengan ayah cenderung melewati masa remaja dengan ringan dan bahagia. Ternyata isu masa remaja itu masa yang kacau, itu isu orang bule, isu orang barat. Islam nggak gitu ya bunda. Apa buktinya Pak Yasir? Bunda silakan cek Muhammad Al-Fatih, gimana tenangnya masa remajanya. Silakan cek Umar bin Abdul Aziz, bagaimana tenangnya masa remajanya.
Silahkan cek masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tenangnya masa remajanya. Ternyata masa remaja itu tidak mesti berapi-api, bisa tenang, tapi ada syaratnya ya Bunda. Apa syaratnya? Riset mengatakan, ya, anak-anak ini insya Allah, karena semuanya taufik dari Allah. Kita ini cuma teknisnya ya Bunda ya. Saya ingatkan ini cuma teknisnya, tapi hakikatnya ada bersama Allah. Anak-anak yang dekat dengan ayahnya, saya ulang lagi, anak-anak yang dekat dengan ayahnya khususnya, maka mereka cenderung melewati masa remajanya tanpa masalah. Kok bisa Pak Yasir? Bunda sekalian, saya bisa logikakan, saya bisa kasih penalarannya. Kalau dia dekat dengan ayah, dia akan ceritakan sama kita. Setiap dia cerita, kita punya solusi. Setiap dia cerita, kita kasih dia pandangan. Kita ajarkan dia cara memecahkan masalah. Sehingga apa? Masuk akal ya Bunda, bahwa anak yang dekat dengan ayahnya ini biasanya masa remaja yang lebih tenang. Makanya saya ajak kepada ayah sekalian, ayah, kalau biasanya ngopi sama kawan, ngopilah sama anak sering-sering. Ya. Kalau anak libur itu cut semua ngopi sama kawan, ngopi sama anak. Di Darfaki sini, dekat-dekat sini ada namanya restoran mancing ya, Pak Walid. Jadi restoran itu kita bisa makan sambil mancing. Jadi ajak anak, kumpulkan uang sedikit gitu ya, korbankan uang sedikit, mancing sama anak. Sambil mancing, jangan cuma mancing ayah. Udah baca Google kita, udah searching. Nah, tahu nggak? Dulu kan Albert Einstein itu, masukkan nilai-nilai. Dulu Rasulullah SAW karena dulu kan para sahabat kan masukkan satu nilai. Sekali mancing satu nilai, sekali mancing satu nilai. Kenapa Pak Yasir? Jangan lupa ya Bunda, remaja memerlukan nilai-nilai kebaikan, memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang baik agar mereka tercapai dengan cepat identitas dirinya. Dan kita berharap bahwa identitas yang tercipta adalah identitas seorang muslim yang baik. Ya, ayah Bunda. Nanti cerita lagi nih riset tentang anak perempuan sama ayahnya gimana. Oke, ini anak perempuan dengan ibunya ya. Anak perempuan yang dekat dengan ibunya cenderung akan memahami tugas-tugas perempuan dengan lebih baik. Dia tahu cara kayak mana ngasuh adiknya. Dia tahu cara gimananya belajar masak. Dia tahu caranya bagaimana melipat pakaian dengan baik. Hal-hal yang penting. Mungkin sekarang orang barat, orang bule mereka bilang bahwa kesetaraan gender, perempuan nggak perlu cuci. Tapi kalau bagi saya perempuan tetap punya fungsinya sendiri. Ada hal-hal yang penting dilakukan perempuan dan laki-laki nggak bisa lakukan. Laki-laki sayang sama anak, tapi pelukan laki-laki, pelukan kami para ayah beda dengan pelukan ibu, ya nggak Bunda? Beda. Orang kami kalau anak sakit ya Bunda, ini Bunda ya, kalau kami anaknya sakit, kami tuh udah berusaha melek gitu. Berusaha melek tapi tiba-tiba udah ngorok. Tapi Bunda, seorang ibunya nggak gitu. Seorang ibu itu sanggup berjaga semalaman ketika anaknya sakit. Dan rasa itulah yang dipelajari oleh anak. Jadi anak perempuan yang dekat dengan ibunya, maka mereka memahami dunianya dengan lebih baik. Jadi kedekatan antara orang tua sama anak penting. Jadi menjadi sahabat bagi seorang anak remaja itu penting. Makanya saya pakai kata-kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oke. Ayah Bunda, ini yang penting. Ini yang penting sekali. Ayah Bunda, anak-anak yang dekat dengan ayahnya, anak perempuan yang dekat dengan bapaknya, mereka cenderung selamat dari pergaulan bebas. Kata riset. Kenapa? Karena mereka menemukan anak-anak perempuan yang dekat dengan bapaknya, mereka puas, mereka udah kenal laki-laki yang baik itu kayak mana. Bagi mereka, kalau misalnya gini, Allahu Akbar, misalnya, kita langsung gitu ya, langsung wudhu, langsung ke masjid. Mereka lihat, nah kayak gitu tuh laki-laki. Nanti aku pengen cari suami yang kayak gitu ya, yang kalau Allahu Akbar langsung ke masjid. Kemudian mereka bercanda sama kita, anak perempuan ini bercanda sama kita. Mereka tahu bercanda laki-laki itu gimana, bercanda yang baik laki-laki itu. Nanti ketika ada seorang pria hidung belang, ada seorang playboy yang ganggu mereka, dia bilang apa? Ki nggak pantas deket-deket sama aku. Kenapa? Laki-laki yang baik itu, yang Allahu Akbar langsung masjid. Ki mana ada? Sholatnya nggak pernah. Adapun kalau lebaran sekali-kali, itu pun paling belakang. Dia tahu laki-laki yang baik.
Sehingga apa? Anak perempuan yang dekat dengan bapaknya, mereka cenderung selamat dari pergaulan bebas. Maka ya bunda, jangan abaikan kedekatan dengan anak perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan, jaga kedekatannya. Dan saya udah cek, ayah bunda, saya cek dengan beberapa perempuan, mereka bilang betul. Ada seorang TNI kemarin di desa di Tunong ngobrol sama saya, dia bilang betul tuh Pak Yasir, persis. Anak perempuan saya, dia dekat dengan saya. Dan alhamdulillah dia nggak pernah pacaran, dia nggak tertarik untuk pacaran. Kenapa? Karena cinta pertama anak perempuan itu adalah siapa ya bunda? Ayahnya. Dia puas dengan cinta pertamanya ya. Dekatlah dengan anak perempuan ayah. Jangan tinggalkan mereka. Kalau ngopi aja bareng ibu, bareng anak perempuan ngopi. Tapi gini ya bunda, saya sering juga nih sama klien-klien saya tanya, bu, ibu ini anak ibu butuh perhatian. Ibu sering sama dia? Oh sering Pak Yasir. Sering. Kemana ibu pergi? Tiap hari Minggu kami ngopi sama bapaknya kalau pagi. Oh, udah mantap lah tuh bu. Apa yang ibu lakukan? Ini saya lihat jam dulu ya bunda ya. Oke, masih ada 5 menit lagi ya. 5 menit kita insya Allah selesai nih. Tek, selesai pokoknya. Supaya bunda kan udah rindu sama anak nih kan. Ini dengar saya mungkin 55%, 45-nya ke anak nih mungkin ya. Wajar, saya gitu juga ya bunda. Ngerti, sama-sama ngerti kita. Bunda, saya ngomong apa tadi? Apa saya tadi ngomong tadi? Oke, ngopi-ngopi. Klien saya bilang, saya sering ngopi Pak Yasir. Tiap minggu pagi saya ngopi sama anak saya. Udah mantap tuh bu. Apa yang ibu lakukan? Ini masalahnya. Yang saya lakukan, saya pesan kopi, anak saya pesan entah apa yang dia suka. Terus apa lagi? Saya pegang HP, saya main HP. Anak perempuan saya pegang HP, main HP. Istri saya pegang HP, main HP. Yang kecil juga pegang HP, main game. Jadi ngapain nongkrong pagi-pagi itu ngapain? Mendingan pesen pakai ojol, ngopi di rumah gitu. Murah lagi. Jadi ya bunda, bukan cuma momennya yang penting, bukan ngopinya yang penting, tapi ngobrol-ngobrolnya yang penting. Ya bunda ya, baik. Saya lihat lagi apa yang penting, karena ini waktunya udah hampir habis. Oke. Nanti bahannya kalau ayah bunda tertarik, bahannya saya titip sama Ustadz Abiyu gitu ya. Nanti ayah bunda boleh minta, akan kami kirim ke WA ayah bunda bagian-bagian yang saya skip ya. Tapi saya masuk kemari aja. Ayah bunda sekalian, ayah dan ibu itu memiliki peran yang berbeda. Tapi yang paling penting adalah interaksi antara ayah dan bunda hari ini. Hari ini di Indonesia kita lihat banyak sekali yang paling berperan, peran pengasuhan dikasih kepada ibu. Betul, ibu percaya nggak? Betul nggak ya? Kita cek nih ya. Hari ini peran pengasuhan sering sekali dikasih pada ibu, ayah kurang, gitu ya. Cek, yang masak siapa bunda? Udah pasti bunda. Yang nyuci, yang ngambil rapor biasanya, yang kawani belajar malam, yang tidur di anak, gitu ya. Ini ayah lihat nih ya. Yang diamin kalau anak lagi nangis, gitu ya. Di mana ayah? Ayah di mana bunda? Kalau di sini saya baik-baik semua ya ini bunda. Ini baik-baik semuanya. Makanya mereka ada di sini. Tapi kalau di luar sana ayahnya di mana? Ayahnya di kedai kopi, gitu ya. Ayahnya lagi macam-macam. Nah, bunda sekalian, bayangkan alangkah indahnya, atau bukan gitu ya bunda. Ayah, bayangkan gini. Bayangkan kita pengen anak yang soleh, anak yang baik, tapi istri kita udah bangun jam 6 pagi, udah masak, udah nyuci, gitu ya, udah nyapu, udah ngepel, kemudian antar sekolah, gitu ya. Kemudian dia masak siang lagi, kemudian dia jemput anak sekolah lagi. Pertanyaan saya, kira-kira kalau udah segitu capeknya, dia bisa main nggak optimal sama anak ya? Bisa main nggak ya sama anak? Bisa sayang nggak sama anak? Ayah bunda sekalian, kalau seorang perempuan sudah kelelahan, mereka nggak akan optimal main sama anak. Bayangkan kalau ada ayah di rumah, kalau bunda lagi capek, udah bunda istirahat, biar saya yang cuci piring. Gimana pesannya bunda? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Ketika bunda lagi jaga anak, ayah bilang, sini anaknya main sama saya, kamu teruskan masak, gitu ya.
Ketika bundanya lagi kecapean gitu kan, ayahnya bilang, sebentar ya, ayah mau beli jus. Itu siapa ya? Untuk kamu. Masya Allah. Mungkin ayah bunda ini akan jual barang semuanya. Ayah mereka akan kasih uangnya. Ya, ini uang. Silakan ayah umroh. Sendirian pun boleh, gitu ya. Kenapa? Saking bahagianya. Bunda sekalian, saya ingin bilang bahwa untuk mengasuh seorang anak yang baik, untuk menghasilkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang paham Quran, anak-anak yang keren, kita perlu interaksi antara dua orang tua. Jadi jangan jadikan cuma ibu aja yang ngasuh anak, tapi orang tua, ayah juga perlu terlibat lebih baik. Dengan terlibat lebih baik, anak lebih bahagia, ibu lebih bahagia, gitu ya. Semua lebih bahagia. Maka anak akan betah tinggal di rumah. Rumah akan menjadi rumah yang hangat. Bapaknya bercanda sama ibunya, gitu ya. Bapaknya bantuin ibunya. Nah, anak laki-laki juga belajar nih. Oh, berarti kalau sama istri kayak gitu, maka insya Allah ayah bunda akan mendapati nanti menantu dan cucu-cucu yang baik. Kenapa? Anak ayah bunda belajar dari ayah bunda bagaimana berinteraksi dengan anak di rumah, dengan keluarga di rumah. Baik ayah bunda, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kembali ayah bunda sekalian, saya simpulkan sebelum saya akhiri, salah satu cara terbaik untuk menyelamatkan anak dari fitnah akhir zaman adalah mendekati mereka, menjadi bagian dari kehidupan mereka, menjadi sahabat mereka, gitu ya. Dan itu memerlukan proses-proses yang cukup panjang, membutuhkan kerjasama antara kedua orang tua. Dan kemudian kesimpulan yang kedua yang penting adalah kedekatan anak dengan ayah dan bundanya itu penting sekali untuk identitas diri remaja ini, dan juga untuk kesuksesan masa depan, dan juga selamat dari pergaulan-pergaulan bebas, termasuk seks bebas dan narkoba. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena waktu kita yang singkat. Insya Allah kita akan sambung lagi di masa yang akan datang. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.